Namaku Kalimasada. Aku datang ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu dengan niat sederhana, menenangkan pikiran. Beberapa bulan terakhir hidupku terasa sumpek, pekerjaan menumpuk, kepala rasanya penuh, dan tidur pun jarang nyenyak. Seorang teman lama menyarankan desa ini. Katanya udaranya dingin, suasananya sepi, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Cocok buat nenangin diri, katanya. Aku tak banyak berpikir, langsung mengemasi barang dan berangkat. Perjalanan menuju desa itu cukup panjang. Jalanan makin lama makin sempit, berkelok, dan menanjak. Sinyal ponsel perlahan menghilang, berganti dengan pepohonan tinggi yang rapat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk kulit meski matahari masih bersinar. Kabut tipis sudah mulai turun padahal hari belum benar-benar sore. Setiap kali aku membuka jendela mobil, aroma tanah basah dan dedaunan langsung masuk. Memberi kesan tenang tapi entah kenapa juga membuat dada terasa agak sesak. Saat akhirnya sampai, desa itu terlihat sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran sore hari. Beberapa rumah kayu berdiri berjajar rapi, atapnya sebagian besar dari genteng tua yang warnanya sudah kusam. Hampir tak terdengar suara apapun selain angin yang menggesek dedaunan, dan sesekali suara ayam dari kejauhan. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada orang bercengkerama di depan rumah seperti di desa-desa lain yang pernah kudatangi. Aku memarkir kendaraan di dekat balai desa kecil, lalu turun sambil membawa tas ransel. Beberapa warga terlihat melirik ke arahku, tapi cepat-cepat mengalihkan pandangan. Senyum yang coba kulontarkan tak sepenuhnya dibalas. Ada yang hanya mengangguk singkat, ada juga yang langsung masuk ke dalam rumah. Perasaan aneh mulai muncul, tapi aku menepisnya. Mungkin mereka hanya belum terbiasa dengan orang asing. Saat berjalan menyusuri jalan utama desa, mataku tertuju pada satu tempat yang terasa sangat berbeda dari sekitarnya. Sebuah sumur tua di tengah desa, letaknya tepat di perempatan kecil, seolah menjadi pusat dari seluruh desa. Sumur itu tidak terlalu besar, tapi terlihat sangat tua. Bibirnya terbuat dari batu yang sudah menghitam, penuh lumut dan retak di beberapa bagian. Di atasnya terpasang papan kayu lapuk, menutup sebagian lubang sumur, tapi terlihat tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Kayu itu tampak rapuh, seperti bisa patah hanya dengan satu sentuhan. Dalam perjalanan menuju rumah itu, aku memberanikan diri bertanya tentang sumur tersebut. Aku mencoba terdengar santai, seolah hanya penasaran biasa. "Pak, itu sumur di tengah desa kelihatannya sudah lama sekali ya. Masih dipakai?" Pak RT berhenti berjalan sejenak. Wajahnya berubah. Senyumnya menghilang, digantikan ekspresi serius. Ia menoleh ke arah sumur dari kejauhan, lalu kembali menatapku. "Masa kalau sudah maghrib jangan keluar rumah," katanya pelan, hampir seperti berbisik. "Apalagi ke arah sumur." Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi beliau langsung melanjutkan langkahnya tanpa memberi kesempatan. Sejak saat itu, suasana terasa semakin canggung. Tak ada penjelasan tambahan, tak ada cerita lanjutan. Hanya kalimat singkat yang entah kenapa terus terngiang di kepalaku. Aku menginap di rumah Bu Sari, seorang janda paruh baya yang tinggal sendirian. Rumahnya sederhana tapi bersih. Dari jendela kamar yang disiapkan untukku, aku masih bisa melihat sebagian desa, termasuk bayangan pohon beringin dekat sumur jika mencondongkan badan sedikit. Sore berlalu dengan cepat. Kabut turun lebih tebal menyelimuti desa seperti selimut dingin. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Anehnya, tak ada satupun lampu yang mengarah ke sumur. Area itu dibiarkan gelap, tenggelam dalam kabut dan bayangan. Malam pertama aku habiskan dengan makan malam sederhana bersama Bu Sari. Obrolan kami biasa saja. Ia ramah, tapi setiap kali pembicaraan hampir menyentuh soal desa atau sumur, ia selalu mengalihkan topik. Setelah makan, ia menyarankanku untuk segera masuk kamar dan beristirahat. "Udara sini dingin, Mas, biar badan gak kaget," katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk dan masuk ke kamar. Kelelahan perjalanan membuat mataku cepat mengantuk.
Suara angin dan serangga malam terdengar samar di luar. Aku tertidur tanpa mimpi. Entah sudah berapa lama aku tidur, tiba-tiba aku terbangun. Jam di ponsel menunjukkan pukul 9.12. Udara di kamar terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Selimut yang kupakai tidak lagi terasa hangat. Nafasku terlihat samar, seperti asap tipis. Aku duduk perlahan, mencoba menyesuaikan diri. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang aneh. Kabut. Kabut masuk ke dalam kamar melalui celah-celah jendela. Padahal jendelanya tertutup rapat. Kabut itu tipis, tapi jelas terlihat, bergerak pelan seperti asap rokok yang mengambang. Bau tanah basah tercium semakin kuat. Lalu aku mendengar suara itu. Tangisan, awalnya sangat pelan, hampir tak terdengar. Aku sempat mengira itu hanya angin yang bertiup aneh atau suara kucing. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Tangisan seorang perempuan, lirih, penuh kesedihan, seperti menahan sakit yang dalam. Suaranya datang dari satu arah. Arah sumur. Jantungku berdetak kencang. Aku berdiri dan mendekati jendela. Tangisan itu terus terdengar, kadang terputus-putus, kadang mengalun panjang. Ada nada rindu di dalamnya, tapi juga sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku mencoba menenangkan diri. Cuman angin, gumamku, atau orang lewat. Namun saat itu, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Di sela-sela tangisan itu, terdengar seperti suara orang berbicara. Sangat pelan, nyaris berbisik. Aku tak bisa menangkap kata-katanya dengan jelas, tapi nadanya seperti memanggil. Seperti seseorang yang sedang memanggil nama orang lain di tengah malam. Aku menelan ludah, dadaku terasa sesak. Tanganku gemetar tanpa sadar. Tangisan itu terus berlanjut, seolah tak peduli dengan kehadiranku, tapi pada saat yang sama terasa sangat dekat. Ku menutup jendela rapat-rapat dan kembali ke tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Tapi suara itu tetap terdengar, menembus dinding, menembus telinga, dan entah bagaimana, menembus pikiranku. Malam pertama di desa itu, aku menyadari satu hal. Ini bukan sekadar desa sunyi di lereng gunung. Dan suara tangisan itu bukan sekadar suara biasa. Malam reunian aku tidak langsung tidur seperti biasanya. Justru sejak sore aku sudah merasa gelisah. Ada perasaan aneh yang terus mengganggu. Seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak ingin aku temui. Tapi juga tidak bisa kuhindari. Udara desa terasa lebih dingin dari hari sebelumnya. Kabut turun lebih cepat bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Dari jendela kamar, bayangan pohon beringin di dekat sumur terlihat semakin gelap, seperti sosok besar yang sedang berdiri diam mengawasi desa. Aku duduk di ranjang dengan lampu kamar sengaja tidak kumatikan. Jam dinding berdetak pelan. Suaranya terdengar lebih jelas di tengah kesunyian malam. Setiap beberapa menit aku melirik ponsel. Menunggu waktu berlalu. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya, dan telapak tanganku mulai berkeringat meski udara dingin. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa malam sebelumnya hanyalah sugesti. Mungkin karena lelah, mungkin karena suasana desa yang memang sunyi dan gelap, tapi entah kenapa perasaan itu tidak mau pergi. Ada sesuatu di dalam dadaku yang terasa berat, seperti firasat buruk yang menggantung. Jarum jam perlahan bergerak. Pukul 12:15 menit. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Pada detik itulah aku mulai mendengar suara-suara kecil dari luar rumah. Suara dedaunan bergesek meski angin tidak terlalu kencang. Lalu suara lain, seperti air yang menetes perlahan. Entah dari mana asalnya. Ponselku bergetar pelan saat jam menunjukkan pukul 0.17. Dan benar saja, tangisan itu muncul lagi. Kali ini aku tidak salah dengar. Suaranya lebih jelas, lebih dekat. Tangisan perempuan lirih, seolah berasal dari seseorang yang sedang menahan rasa sakit yang sangat dalam. Tidak meraung, tidak berteriak, tapi justru itulah yang membuatnya jauh lebih mengerikan. Tangisan itu terdengar seperti kesedihan yang sudah terlalu lama dipendam. Membeku di tempat dudukku. Lalu di sela-sela tangisan itu, terdengar suara yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Kalimat sadap pulang. Aku terdiam. Nafasku tertahan di tenggorokan. Untuk beberapa detik aku bahkan tidak bisa berkedip. Namaku disebut dengan jelas. Tidak salah ucap. Tidak samar. Seolah yang memanggil benar-benar mengenalku. Suaranya lirih dan terdengar sangat sedih. Tapi entah kenapa justru membuat bulu kuduku berdiri semua. Ada getaran aneh di dalam suaranya.
seperti suara orang yang berbicara dari tempat yang sangat dalam dan gelap. Shuto dengan keyakinan yang sulit dijelaskan bahwa ini bukan mimpi. Aku berdiri perlahan, kakiku terasa lemas. Jendela kamarku tiba-tiba berembun padahal sebelumnya tidak seperti itu. Embun itu membentuk garis-garis tipis, mengalir pelan ke bawah seperti bekas air mata. Dari luar, terdengar suara air ditimba, bunyi kayu dan tali yang ditarik perlahan. Disusul suara cipratan air yang jatuh kembali ke dalam sumur. Padahal aku yakin, tidak ada satupun warga yang berani mendekati sumur malam-malam begini. Tangisan itu terus berlanjut. Kadang suaranya menjauh, kadang terdengar tepat di bawah jendelaku. Aku ingin menutup telinga, tapi tubuhku seperti tidak mau bergerak. Ada rasa takut, tapi juga rasa ingin tahu yang aneh, seperti ada sesuatu yang memanggil bukan hanya namaku, tapi juga pikiranku. Pulang! Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan. Hampir seperti bisikan. Aku mundur beberapa langkah, punggungku menempel ke dinding kamar. Mulutku komat-kamit membaca doa seingatku. Entah berapa lama aku berdiri seperti itu. Tangisan itu akhirnya perlahan memudar. Menyisakan kesunyian yang terasa jauh lebih menekan daripada suara apapun. Ku tidak tidur sampai pagi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sumur dan suara tangisan itu kembali terngiang di kepalaku. Saat matahari akhirnya terbit, aku keluar kamar dengan wajah pucat dan mata merah. Busari sudah duduk di ruang tengah, seolah tahu aku akan keluar lebih awal dari biasanya. Begitu aku menceritakan apa yang kudengar malam tadi, wajahnya langsung berubah pucat. Tangannya yang memegang cangkir teh terlihat gemetar. Mas, katanya pelan, hampir tak bersuara. Suara itu cuma manggil orang yang waktunya hampir habis. Aku menatapnya dengan napas tertahan. Kata-katanya terasa seperti pukulan keras di dada. Aku ingin tertawa, ingin menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Tapi ekspresi wajah Busari sama sekali tidak menunjukkan candaan. Dia lalu bercerita, suaranya lirih dan terputus-putus. Sumur itu, menurut cerita turun-temurun, sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu, tempat itu bukan sekadar sumur, tapi juga menjadi tempat pembuangan manusia. Orang-orang yang dianggap melawan, penduduk desa, bahkan tawanan, dibuang hidup-hidup ke dalamnya. Tangisan dan jeritan mereka konon masih terdengar sampai sekarang. Air di sumur itu nggak pernah kering, kata Busari. Katanya, karena bercampur sama air mata. Aku merinding mendengarnya. Busari melanjutkan dengan wajah semakin tegang. Arwah-arwah yang mati di dalam sumur itu dipercaya belum pernah benar-benar pergi. Mereka terikat, menunggu, dan sesekali memanggil. Kalau suara itu cuma nangis biasanya aman. Lanjutnya. Tapi kalau sudah nyebut nama, dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku sudah mengerti. Namaku disebut dengan jelas. Itu artinya mereka minta pengganti, katanya akhirnya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sejak percakapan itu, suasana di desa terasa berubah bagiku. Setiap warga yang berpapasan denganku memandang dengan tatapan aneh. Ada yang iba, ada yang takut. Ada juga yang seperti sengaja menjaga jarak. Aku mulai merasa seperti orang asing yang membawa sesuatu yang tidak diinginkan. Malam-malam berikutnya, tidurku tidak pernah tenang. Aku mulai sering bermimpi aneh. Mimpi-mimpi itu terasa sangat nyata, seolah aku benar-benar mengalaminya. Dalam mimpi itu, aku selalu berdiri di tepi sumur tua. Kabut tebal mengelilingiku, dan udara terasa sangat dingin. Aku menunduk dan melihat ke dalam sumur. Airnya hitam pekat, seperti tidak ada dasarnya. Tiba-tiba dari dalam air itu muncul tangan-tangan kurus. Kulitnya pucat, jari-jarinya panjang dan kaku. Tangan-tangan itu bergerak pelan, mencengkeram bibir sumur, berusaha naik. Di sela-sela tangan itu, terdengar tangisan yang sama seperti yang kudengar di dunia nyata. Tangisan penuh kesedihan, penuh penyesalan. Dalam mimpi itu aku selalu ingin berlari, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahanku. Lalu dari dalam sumur, terdengar bisikan yang sangat dekat dengan telingaku. Gantian.
Aku selalu terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat dingin. Tanganku gemetar dan dadaku terasa sesak. Yang paling membuatku takut, setiap kali terbangun, aku selalu merasa seperti masih ada sesuatu yang berdiri di dekatku, mengawasi dari kegelapan kamar. Sejak malam itu, aku mulai sadar. Suara dari sumur tua itu bukan sekadar cerita horor desa, dan mimpi-mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Sejak percakapan itu, suasana di desa terasa berubah bagiku. Setiap warga yang berpapasan denganku memandang dengan tatapan aneh. Ada yang iba, ada yang takut, ada juga yang seperti sengaja menjaga jarak. Aku mulai merasa seperti orang asing yang membawa sesuatu yang tidak diinginkan. Malam-malam berikutnya, tidurku tidak pernah tenang. Aku mulai sering bermimpi aneh. Mimpi-mimpi itu terasa sangat nyata, seolah aku benar-benar mengalaminya. Dalam mimpi itu, aku selalu berdiri di tepi sumur tua. Kabut tebal mengelilingiku, dan udara terasa sangat dingin. Aku menunduk dan melihat ke dalam sumur. Airnya hitam pekat, seperti tidak ada dasarnya. Tiba-tiba dari dalam air itu muncul tangan-tangan kurus. Kulitnya pucat, jari-jarinya panjang dan kaku. Tangan-tangan itu bergerak pelan, mencengkeram bibir sumur, berusaha naik. Di sela-sela tangan itu, terdengar tangisan yang sama seperti yang kudengar di dunia nyata. Tangisan penuh kesedihan, penuh penyesalan. Dalam mimpi itu aku selalu ingin berlari, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahanku. Lalu dari dalam sumur, terdengar bisikan yang sangat dekat dengan telingaku. Gantian. Aku selalu terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat dingin. Tanganku gemetar dan dadaku terasa sesak. Yang paling membuatku takut, setiap kali terbangun, aku selalu merasa seperti masih ada sesuatu yang berdiri di dekatku, mengawasi dari kegelapan kamar. Sejak malam itu, aku mulai sadar. Suara dari sumur tua itu bukan sekadar cerita horor desa, dan mimpi-mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Hari ketiga aku berada di desa itu. Suasananya berubah drastis sejak pagi. Kalau 2 hari sebelumnya desa terasa sunyi dan seolah menutup diri, hari itu justru mendadak ramai. Suara orang-orang terdengar dari berbagai arah, langkah kaki hilir mudik, dan bisik-bisik panik memenuhi udara yang dingin. Aku terbangun bukan karena alarm atau suara ayam, tapi karena keributan di luar rumah, Bu. Sari, pintu-pintu rumah dibuka lebih awal dari biasanya, dan beberapa warga terlihat berkumpul di jalan utama dengan wajah tegang. Ku keluar kamar dan melihat Bu Sari berdiri di ruang tengah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang ujung selendang. Saat melihatku, ia seperti ragu ingin bicara, tapi akhirnya membuka suara dengan nada lirih. Mas, ada orang hilang. Jantungku langsung berdegup kencang. Entah kenapa, sebelum ia melanjutkan, pikiranku langsung tertuju pada satu tempat. Siapa, Bu? Tanyaku pelan. Dimas, jawabnya. Anak muda. Rumahnya dekat sawah. Sejak semalam belum pulang. Aku pernah melihat Dimas sekilas. Pemuda desa yang tubuhnya kurus tapi terlihat sehat. Sering lewat depan rumah Bu Sari sambil menyapa singkat. Orangnya pendiam tapi sopan. Menurut yang ku dengar dari warga lain, Dimas terakhir kali terlihat sekitar pukul 11 malam. Berjalan sendirian ke arah tengah desa, ke arah sumur. Warga berkumpul semakin banyak. Ada yang membawa senter, ada yang membawa bambu panjang, ada juga yang hanya berdiri sambil berdoa pelan. Pak RT berdiri di tengah-tengah mereka, mencoba mengatur warga meski jelas terlihat gugup. Suaranya tegas tapi getar di ujung kalimatnya sulit disembunyikan. Neguyu ikut berjalan bersama rombongan. Meski Bu Sari sempat menarik lenganku dan berbisik agar aku tetap di rumah. Tapi kakiku sudah melangkah lebih dulu. Ada perasaan bersalah yang berat di dadaku. Seolah-olah kejadian ini ada hubungannya denganku. Suara yang memanggil namaku. Mimpi-mimpi tentang sumur, dan kini seseorang benar-benar menghilang. Kami menyusuri jalan desa yang masih basah oleh embun pagi. Kabut belum sepenuhnya terangkat, membuat jarak pandang terbatas. Setiap langkah mendekati sumur, dadaku semakin sesak. Udara terasa lebih berat, dan bau tanah lembab bercampur sesuatu yang tidak sedap mulai tercium. Saat akhirnya sampai di perempatan tempat sumur berada, warga langsung berhenti. Tidak ada yang berani mendekat terlalu cepat. Semua berdiri membentuk setengah lingkaran.
menjaga jarak beberapa meter dari sumur. Papan kayu penutupnya tampak sedikit bergeser, tidak seperti 2 hari sebelumnya. Tunireng sinuji ke tanah. Di tepi sumur tergeletak sepasang sandal. Sandal itu basah, masih meneteskan air ke tanah. Beberapa warga langsung mengenali sandal itu milik Dimas, ibunya, yang ikut dalam rombongan. Langsung terduduk lemas sambil menangis histeris, ditenangkan oleh beberapa ibu-ibu lain.